Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Doapedia. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Akan tetapi realitanya banyak wanita yang secara tidak sadar ataupun dilakukan dengan sengaja. Perlu diketahui, jika masuk ke dalam neraka tidak hanya terjadi pada wanita yang melakukan dosa besar, namun dosa kecil yang sering dilakukan dan sering dianggap remeh merupakan hal yang sangat dibenci Allah. Berikut ini adalah beberapa dosa wanita yang sangat dibenci Allah menurut dasar hukum Islam dan dalam Al-Quran yang harus diwaspadai dan dihindari. Yuk simak selengkapnya. Namun sebelumnya silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan. Aktifkan icon lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video dari channel ini seputar doa-doa dan juga khasanah pengetahuan tentang Islam. Adapun bagi Anda yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan bagikan juga ke seluruh sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk banyak orang. 11 dosa wanita yang paling dibenci Allah. Yang pertama, merubah fisik. Seorang wanita yang merubah fisik baik dalam bentuk, rupa, warna, dan juga fungsi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah. Perubahan fisik yang dimaksud adalah seperti melakukan operasi untuk menambah tinggi, implan payudara, sedot lemak, memancungkan hidung, dan perubahan fisik yang sejenis dengan tujuan untuk mempercantik diri dan ingin ditampilkan untuk orang lain, khususnya pria, dan bukan karena tujuan medis atau kesehatan. Apabila perubahan fisik dilakukan karena untuk mengobati penyakit, maka masih diperbolehkan dengan dalil untuk menyembuhkan. Kemudian yang kedua, melakukan pernikahan sejenis atau lesbian. Apabila seorang wanita melakukan pernikahan sejenis atau menyukai sesama wanita lainnya dan bukan pria, maka masuk ke dalam golongan zina yang serupa seperti berzina dengan laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Ketiga, mengabaikan suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam Islam, suami merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan peraturan dalam ajaran Islam serta sabda Rasulullah. Rasulullah memberikan gambaran jika saat suami memberi perintah untuk sebuah pekerjaan seperti memindahkan bukit merah menuju bukit putih ataupun sebaliknya, maka istri tidak memiliki pilihan kecuali melaksanakan perintah yang diberikan suaminya tersebut. Berikutnya, berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang sangat senang berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuhnya. Apalagi jika pakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekukan tubuh. Seperti buah dada, pinggul, paha, dan bokong. Namun keharaman ini tidak berlaku jika dikenakan di depan suami yang sah. Berikutnya, menolak hubungan suami istri. Allah sudah mengatur umatnya agar hidup secara berpasangan lalu mendapatkan keturunan. Pasangan pria dan juga wanita yang sudah terikat di dalam pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam, maka sudah halal untuk melakukan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan yang melengkapi keluarga mereka. Apabila istri menolak saat suami meminta untuk bergaul, maka ini sama saja wanita atau istri tersebut sudah membuka pintu laknat dari Allah untuk dirinya, sebab ini merupakan kewajiban wanita dalam Islam. Kecuali di saat wanita sedang sakit atau sedang menstruasi, maka diwajibkan untuk menolak. Selanjutnya, menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki seperti dari gaya rambut atau berpakaian terkadang membuat para wanita bangga sebab tampil beda dengan wanita lainnya. Nah, dengan berpenampilan menyerupai laki-laki, maka perempuan tersebut tidak sadar jika dirinya sudah menumpuk dosa karena menyerupai laki-laki dan juga dosa membuka aurat. Wanita ini akan menerima pembalasan di hari akhir sebab tidak memenuhi perintah Robnya dan sudah sepantasnya dilaknat Allah dijatuhkan pada wanita yang menyerupai laki-laki tersebut. Rasulullah bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan juga wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, bertato dan mentato. Melakukan tato adalah perbuatan yang merusak tubuh sebab pigmen warna yang ada pada tato tersebut akan masuk ke dalam kulit dan cara pembuatannya juga sangat sakit sehingga hukum bertato dalam Islam adalah haram. Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari.
Allah memandang jika tato bukanlah sebuah karya seni, namun sebuah dosa yang akan membuat seseorang mendapatkan laknat dari Allah, dan tidak hanya berlaku untuk wanita yang ditato, namun juga untuk wanita yang mentato. Selanjutnya, menghilangkan bulu wajah. Bulu pada wajah seperti alis seringkali dihilangkan wanita hanya untuk kecantikan saja dan tidak mempedulikan dosa yang akan dihadapi. Wanita rela untuk menjalankan operasi laser dan sejenisnya hanya untuk menghilangkan bulu di wajah. Hal ini berarti jika alis yang sudah diciptakan Allah tidaklah cantik, sehingga harus disempurnakan kembali dan akhirnya melakukan segala cara meskipun menyakitkan. Allah akan menjatuhkan laknat sebagai ganjaran untuk wanita tersebut. Berikutnya, menyambung rambut. Hanya karena alasan untuk kecantikan, wanita sekarang ini juga banyak yang menyambung rambut mereka, baik itu dengan rambut asli atau rambut tiruan yang serupa dengan rambut miliknya, ataupun berbeda, dan hukum menyambung rambut adalah haram. Sedangkan menyambung tersebut dilakukan hanya untuk memperoleh kecantikan dan membuat wanita tidak ingin mengenakan jilbab, sebab ingin memperlihatkan keindahan rambutnya tersebut, sehingga dosa semakin bertambah, yakni dosa membuka aurat. Berikutnya, pergi tanpa izin suami. Dosa berikutnya yang dekat dengan wanita adalah bepergian tanpa meminta izin dari suami, sebab Islam memandang wanita yang melakukan perjalanan meskipun dengan tujuan baik namun tidak diizinkan suami, walau yang dilakukan adalah puasa sunnah sekalipun, merupakan hal yang berdosa sehingga akan menerima hukum istri melawan suami menurut Islam. Selanjutnya, berkhawalat dan tidak menolak jamaah. Berkhawalat atau bersunyi dengan lelaki yang bukan mahram di tempat sepi merupakan dosa wanita yang dibenci Allah, namun banyak dilakukan wanita saat ini. Rasulullah SAW juga bersabda, jika seorang istri yang membiarkan dirinya dijamah lelaki lain, maka boleh diceraikan, yang menunjukkan jika perbuatan tersebut adalah dosa besar. Demikian penjelasan terkait beberapa dosa wanita yang paling dibenci Allah. Semoga dengan penjelasan tersebut memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.